Selamat datang semua. Sebelum kita mulai, perkenalkan, saya Luna Azura Isakrhauf dari kelas 11I, dan hari ini saya akan membahas sebuah topik yang cukup menarik sekaligus kelam dalam sejarah Indonesia, yaitu tirani matahari terbit. Apa yang kalian bayangkan ketika mendengar kata matahari terbit? Mungkin kehangatan, harapan, atau awal yang baru. Tapi, bagi Indonesia di tahun 1942, matahari terbit justru menjadi simbol penindasan. Jepang datang dengan propaganda Asia untuk Asia. Tapi kenyataannya, rakyat justru menghadapi kerja paksa, kelaparan, dan ketakutan. Di presentasi ini, saya akan mengajak kalian melihat sisi lain dari kekuasaan Jepang. Jadi, mari kita telusuri bersama. Tirani matahari terbit. Istilah tirani digunakan untuk menggambarkan tindakan otoriter dan kekejaman Jepang. Istilah matahari terbit digunakan untuk penamaan untuk tentara Jepang, sebab posisi negara Jepang jika dilihat dari Indonesia, terletak di arah timur atau sama dengan arah matahari terbit. Sehingga negara Jepang disebut negara matahari terbit. Satu. Penguasaan Kepulauan Indonesia. Sejak pengeboman Pearl Harbor oleh Angkatan Udara Jepang pada 8 Desember 1941, serangan terus dilancarkan ke Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik dan juga diarahkan ke Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1942, kemenangan tentara Jepang dalam Perang Pasifik menunjukkan kemampuan Jepang dalam mengontrol wilayah yang sangat luas, yaitu dari Burma sampai Pulau Wake. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, Jenderal Terpoorten, atas nama Komandan Pasukan Belanda Sekutu, menandatangani penyerahan tidak bersyarat kepada Jepang yang diwakili Jenderal Imamura. Penandatanganan ini dilaksanakan di Kalijati, Subang. Dengan demikian berakhirlah penjajahan Belanda di Indonesia. Kemudian Indonesia berada di bawah pendudukan tentara Jepang. Perlu dipahami bahwa rentetan kemenangan yang dicapai tentara Jepang sejak melancarkan Perang Pasifik membuka pintu bagi mereka untuk menduduki tanah Hindia Belanda. Kedatangan saudara tua, sebagaimana Jepang menyebut dirinya, mula-mula disambut dengan penuh harapan, tetapi kemudian mengecewakan rakyat. Walaupun demikian, pendudukan Jepang membuka sejarah baru bagi Indonesia. 2. Membentuk pemerintahan militer. Pemerintah Jepang mengeluarkan Osamu Seirei yang berisi 1. Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil alih oleh Panglima Tentara Jepang di Jawa. 2. Para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya, asalkan memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang. 3. Badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang. Selain aturan itu, Osamu Seirei juga membahas tentang hukum. Adapun isi Osamu Seirei tentang hukum adalah pembagian golongan penghuni Indonesia masih tetap. Bagi golongan Eropa, Timur Asing Cina, serta Timur Asing bukan Cina yang tunduk dengan sukarela terhadap hukum perdata Eropa, diberlakukan Burgerlijk Wetboek serta Wetboek van Koophandel dan aturan hukum perdata Eropa yang tidak dikodifikasikan. Golongan pribumi dan golongan Timur Asing bukan Cina yang tidak tunduk secara sukarela kepada hukum perdata Eropa, tetap diberlakukan aturan hukum perdata adat. Berikut adalah susunan pemerintahan militer Jepang di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, adalah sebagai berikut. 1. Gunshireikan, Panglima Tertara, atau Saiko Shikikan adalah Panglima tertinggi pucuk pimpinan militer tentara Jepang di kawasan Asia Tenggara. Berpusat di kota Saigon, Vietnam. 2. Gunseikan, Kepala Pemerintahan Militer, adalah pelaksana sehari-hari pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Kantor pusat pemerintahan militer ini disebut Gunseikanbu. Di lingkungan Gunseikanbu terdapat 5 bu, semacam departemen. Kelima bu tersebut ialah A. Somobu, Departemen Dalam Negeri. B. Zaimubu, Departemen Keuangan. C. Sangfobu, Departemen Perusahaan, Industri, dan Kerajinan Tangan. D. Kotsubu, Departemen Lalu Lintas. E. Shihobu, Departemen Kehakiman. 3. Gunseibu ialah koordinator pemerintahan yang bertugas memulihkan ketertiban dan keamanan.
Kedatangan pasukan Jepang di Indonesia pada umumnya disambut oleh masyarakat Indonesia sebagai pahlawan pembebas dari kekuasaan Belanda. Di mana-mana terdengar ucapan, "Banzai Banzai." Selamat datang, selamat datang. Jepang pun terus melakukan propaganda-propaganda pada Indonesia. Simpati dan dukungan rakyat Indonesia nampak juga karena Jepang sangat membenci Belanda. Di samping itu, diperkuat pula dengan berkembangnya kepercayaan tentang ramalan Jayabaya, atau sering disebut Jangka Jayabaya, adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang salah satunya dipercaya ditulis oleh Jayabaya, Raja Kerajaan Kadiri. Pembentukan pemerintahan sipil Jepang di Indonesia adalah untuk mendukung jalannya pemerintahan militer agar semakin efektif dan menguntungkan. Pada Agustus 1942, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Aturan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 tentang Aturan Pemerintah Shu dan Tokubetsushi. Pemerintahan sipil Jepang membagi seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali Surakarta dan Yogyakarta, ke dalam Shu, Keresidenan, Shi, Kota Praja, Ken, Kabupaten, Gan, Kawedanan, San, Kecamatan, dan Ku, Desa. Daerah-daerah tersebut berada di bawah kuasa kepala daerah yang merupakan orang Jepang. Selain membentuk pemerintahan, Jepang juga membentuk beberapa organisasi-organisasi. Pada tanggal 20 Maret 1942, pemerintah militer Jepang mengeluarkan UU Nomor 3 Tahun 1942 yang isinya 1. Membubarkan semua organisasi pergerakan nasional yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. 2. Melarang semua aktivitas politik rakyat Indonesia. 3. Rakyat Indonesia hanya boleh aktif pada organisasi-organisasi yang didirikan Jepang. Pengerahan rakyat dalam organisasi semi-militer dan organisasi militer. 1. Gerakan 3. Untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat Indonesia, Jepang membentuk sebuah perkumpulan yang dinamakan Gerakan 3A yang dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Gerakan ini dipimpin oleh Hemer Syamsuddin. Namun, gerakan ini lama-kelamaan kurang mendapat tanggapan dari rakyat Indonesia. Akhirnya pada tanggal 16 April 1943, gerakan ini dibubarkan. 2. Pusat Tenaga Rakyat, Putera. Tujuan Putera adalah untuk membangun dan menghidupkan kembali segala sesuatu yang telah dihancurkan oleh Belanda. Namun sebenarnya, gerakan ini bertujuan untuk memikat rakyat Indonesia agar mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. 3. Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Jawa. Alasan pembentukan Jawa Hokokai ini menurut pemerintah Jepang adalah karena dirasa perang semakin hebat di Pasifik, sehingga perlu digiatkan dan dipersatukan segenap elemen rakyat lahir dan batin. Faktanya, pembentukan organisasi ini juga atas dasar masukan dari 4 serangkai. Adapun kegiatan-kegiatan Jawa Hokokai sebagaimana yang digariskan dalam peraturan dasarnya meliputi 1. Melaksanakan segala sesuatu dengan nyata dan ikhlas untuk menyumbangkan segenap tenaga kepada pemerintah Jepang. 2. Memimpin menyumbangkan rakyat untuk segenap tenaga berdasarkan semangat persaudaraan antar segala bangsa. 3. Memperkukuh pembelaan tanah air. 1. Seinendan. Seinendan, Korps Pemuda, adalah organisasi para pemuda yang berusia 14-22 tahun yang difungsikan sebagai barisan cadangan yang mengamankan garis belakang. Seinendan bertujuan mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Namun bagi Jepang, Seinendan bertujuan untuk mendapatkan tenaga cadangan guna memperkuat usaha mencapai kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. 2. Keibodan. Keibodan merupakan organisasi semi-militer yang anggotanya para pemuda berusia 25-35 tahun. Ketentuan utama untuk masuk ke Keibodan adalah mereka yang berbadan sehat dan berkelakuan baik. Pembentukan Keibodan ini bertujuan untuk membantu tugas para polisi, seperti menjaga lalu lintas atau pengamanan desa.